Jumpa lagi di channel M Dahria. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gambar potongan. Untuk mencontohkan gambar potongan ini, saya akan membuat gambar roda, yaitu roda derek. Ini tampilan 2 dimensi ya. Ini ada ukurannya nih, saya buat ukurannya. Ini gambar tampilan 2 dimensinya. Oke. Dan ini tampilan untuk 3 dimensinya. Nah, inilah kira-kira gambar potongan seperti ini. Ini yang sebelah kiri, ini adalah roda yang masih utuh, nih utuh. Yang sebelah kanan itu roda derek yang sudah dipotong ya, dan kelihatan nih ada arsirannya. Itu gambar potongannya. Kita buka dulu lembar kerja baru. Klik new. Open. Nah, untuk menggambar roda derek ini dalam tampilan 2 dimensi, kita menggunakan perintah polyline. Ini dia, kalau di toolbox ini tombolnya polyline. Nah, kita menggunakan command. Nah, perintahnya cukup diketik, disingkat PL atau polyline. Enter. Kita klik titik awalnya di sini. Kita akan menggambar dari pangkal dulu. Kita klik titik awalnya di sini. Ya, kita klik aja di sembarang tempat di layar. Dan perintah berikutnya, kita akan mulai menggambar dari pangkal. Alokasi 2 lebih kecil 90. Alokasi 2 lebih kecil 90 ya. Enter. Maka akan mengarah ke atas. Alokasi 2 lebih kecil 0. Alokasi 6 lebih kecil 90, akan mengarah ke atas ya. Enter. Alokasi 2 lagi lebih kecil 180, akan mengarah ke sebelah kiri. Alokasi 2 lebih kecil 90, akan ke atas. Alokasi 5 lebih kecil 0, akan ke arah ke sebelah kanan. Sorry, salah. Kalau salah U enter ya, kalau salah tekan U enter. Alokasi 5 ya, 5 lebih kecil ke arah 0 ya, berarti ke arah kanan. Enter. Alokasi 1 lebih kecil 270, maka akan mengarah ke bawah sedikit. Alokasi 8 lebih kecil 0, akan mengarah ke kanan. Alokasi 8 lagi lebih kecil 270, maka akan mengarah ke bawah. Alokasi 8 lagi lebih kecil 180, akan mengarah ke kiri. Alokasi 1 lebih kecil 270, maka akan mengarah ke bawah. Nah, ini tinggal satu langkah lagi. Nah, untuk yang langkah terakhir ini, kita tidak usah ketikkan perintah polarnya, langsung aja di close. Ini ada pilihan. Jadi kita pilih yang close. Cukup dengan mengetik huruf C. Ini akan menutup kemari, akan menutup ke sini. Ya, jadi sini kita ketika perintahnya C, ya, C, enter, maka akan terclose. Nah, maka sudah tertutup. Jadi sudah jadi, ya. Kemudian untuk membuat gambar potongan kita butuh dua buah. Berarti ini kita kopikan ya. Butuh dua buah gambar yang tampilan 2 dimensi. Nah, jadi ini tampilan 2 dimensi artinya tampak depan ya, cuman hanya tampak depan. Oke, untuk membuat tampilan 3 dimensi kita harus membuat
poros ya, buat poros atau membuat sumbu rotasi. Sumbu rotasi dibuat dari garis. Jadi kita akan membuat sumbu rotasinya dulu dengan menggunakan garis ya, sini perintahnya L, enter. Kita di sini, kira-kira di sini, nah, kira-kira di sini ya. Nah, untuk menentukan jarak ya dari satu titik ke arah lain dengan panjang tertentu, kita gunakan perintahnya prom. Jadi sini ya, L tadi, tekan tombol shift ditahan, tekan klik mouse sebelah kanan. Nah, maka muncul nih. Ya, ini muncul di layar prom. Jadi kita pilihannya, ada banyak pilihannya, kita pilih yang prom ya. Prom. Kemudian arahkan ke sudut sini ya. Nah, prom ini muncul sini tulisan nih. Light specific first point. Jadi promnya dari mana? Ya, prom base-nya. Jadi dasar promnya dari mana? Jadi dia minta dasar titik awalnya dari titik mana? Ya, prom mana? Nah, ini kita klik lagi, tekan juga shift, tombol kanan mouse lagi, prom end point. Ya, prom dari ujung garis. Klik endpoint-nya. Dari endpoint sini. Ya. Ini endpoint sini. Waktu ya, nampak kan gambarnya? Dari endpoint yang sini, yang sisi sebelah kanan. Nah, setelah nampak tanda, situ tanda warna kuning segi 4, tanda muncul tulisan endpoint, klik, ya, klik dengan tombol kiri. Nah, di sini muncul, nih di bawah tulisannya. Line specific first point from base point and point of offset. Nah, offset itu berapa jaraknya? Dia nanya berapa jaraknya dan ke arah mana. Ya, ini kita tentukan arah jaraknya 2 aja, 2 sini. Offset ke arah mananya sini. Berarti alokasi 2. Ya, lebih kecil. Kita ke arah kanan berarti arah 0. Ya. Jadi 2 ke arah sebelah kanan ya. Di offsetnya nih alokasi 2 lebih kecil 0, enter. Nah, maka muncul di sini. Ini ke bawahnya berapa panjang ke bawahnya? Sini ke bawahnya sih terserah ya, bebas. Cuman kita samakan aja dengan garis ini. Tadi 8 ya. Tinggi ini tadi 8, kita buat 8 juga. Dari sini untuk menentukan panjang garis ke bawah 8 ya. Alokasi 8 lebih kecil 270, enter, maka akan ke bawah. Enter lagi sekali lagi, sudah jadi ya. Oke. Ini sudah ada satu gambar, ini akan kita kopikan ya, supaya jadi 2 karena kita butuh 2. Satu nanti akan dibuat penuh full ya, gambar utuh, yang satu akan dibuat gambar potongan. Jadi kita butuh 2 gambar. Oke, ini kita copy, jadi objek ini kita kopikan. Cara mengkopinya, kalau di toolbox ini ada kita kopinya sini. Nah, copy ya. Nah, kita gunakannya di sini. Nah, kita ketik aja perintah CP atau copy langsung juga boleh. Copy ini ya, biar jelas. Copy, enter. Select objek. Nah, kita seleksi objek ini. Jadi kotakinnya gini, turunkan gini. Ya, gini. Klik, ya, baru enter. Sudah terseleksi, tombol enter. Nah, ini. Sekarang titiknya terserah, kita klik di sini sembarang tempat, sini misalnya gini, sini pun boleh, klik sini, tuh geser. Nah, itu udah kopiannya. Ya. Nah, supaya kopiannya lurus, ya letaknya lurus sama seperti yang aslinya. Nah, untuk menghambat atau menahannya, tekan aja tombol F8. Nah, 8 sekali ya, tekan tombol F8 sekali. Lepaskan, maka dia lurus. Tuh, maka lurus. Nah, kira-kira agak jauh sedikit aja segini. Agak jauh sedikit segini, kira-kira segini, udah. Ya. Klik. Nah, kemudian enter. Sudah diklik, tekan tombol enter. Oke, matikan F8 tadi sekali lagi. Oke, sudah tercopy ya. Ini sudah ada 2 gambar. Ya. Oke, kita besarkan sedikit ya. Membesarkan gambar, perintahnya sini di komen ya, perintahnya Z itu zoom, enter. Kemudian ini ada pilihan ya, kita
kita zoomnya zoom window nih, zoom window. Nah, kita ketikanya huruf W, enter. Lalu kita blok di sini, dari sini. Ini dari sini ya. Blok, mari sampai terkurungin gini. Klik. Nah, itu ya. Kita bisa skip. Oke, sekarang kita akan merotasi atau akan memutar sehingga menjadi gambar 3 dimensi. Ya. Nah, perintah yang digunakan ada perintah revolve. Jadi untuk memutar objek 2 dimensi ini menjadi gambar 3 dimensi, menjadi objek padat, kita gunakan perintahnya revolve. Di sini di komen kita ketikkan aja perintahnya revolve. Tulisannya revolve. Nah, tulisannya gini ya perintahnya. Ya, itu perintahnya. Ya. Ini untuk merevolusi ya, atau revolusi atau memutar terhadap sumbu. Sumbunya mana yang udah kita buat tadi, yang garis itu adalah sebagai sumbunya. Revolve, enter. Tanya select object. Nah, select object. Nah, ini objeknya yang ini dulu ya. Pertama ini kita klik nih objeknya. Oke, udah diseleksi. Kemudian enter sekali lagi. Nah, terus dia nanya start point. Nah, point. Nah, kita pilih sini. Poinnya kita pilih dari ujung bawah, ujung atas ngarah ke bawah. Jadi klik, shift, tombol kanan, endpoint. Dari endpoint atas nih, sini ke endpoint bawah. Shift lagi, kanan mouse, ambil endpoint lagi. Endpoint yang bawahnya sekarang ya. Nih. Nah, tuh. Ini sini nanya lagi. Ya. Specific angle of revolution ya. Nah, mau diputar berapa derajat? Kalau penuh ini 360 derajat, tinggal enter aja. Ya. Kalau penuh berarti penuh nih, full ya. Perputarannya 360 derajat. Nah, kita ketik juga boleh di sini. Kita putar aja 360 derajat ya. Berarti berputar penuh. Ya, penuh satu putaran lingkaran. Enter. Nah, putar ya. Tapi belum bisa kelihatan 3 dimensinya. Masih 2 dimensi. Kemudian yang ini, itu lagi, kita ulang lagi perintah tadi. Ya nih. Untuk mengubah perintah ketik juga sini. Ya. Revolve. Ada ya. Perintahnya nih. Revolve atau revolve ya. Bacanya revolve. Enter. Caranya ini, satu lagi. Klik objeknya. Sudah terklik, tuh. Enter ya. Di enter. Nah, dia nanya lagi. Ya, start pointnya sama seperti tadi. Ambil shift, tekan tombol shift, tekan tombol mouse kanan, ambil endpoint. Endpoint yang ini. Kemudian ambil endpoint lagi, shift lagi, tombol kanan mouse, ambil endpoint lagi, endpoint yang bawah, yang ini ya, tuh. Ini yang atas, ini bawah. Nah, dia akan nanya lagi, berapa sudut mau diputar ya? Angle of revolution. Ya, berarti sekarang kita putar separuhnya. Separuhnya dari 360 berarti 180. 180 ya, berarti ini setengah lingkaran. Enter. Nah, sudah jadi ya, sudah diputar, semua diputar. Ini putaran penuh, yang ini sebelah kiri, yang ini putarannya separuh. Bisa tadi sudah kita putar ya dengan perintah revolution ya, itu berputar mengelilingi poros. Berikutnya kita akan mengubah ketampilan 3 dimensi. Kita geser dulu gambarnya supaya agak kelihatan ya. Untuk geser gambar, menggeser layar, ini dia tombolnya, pen ya. Nah ini ya. Kalau ingin mengecilkan sedikit ini, klik zoom real time, tinggal tarik aja begini. Nah ini sudah jadi ya gambarnya. Sekarang kita akan mengubah dari tampilan 2 dimensi, ini tampilan 2 dimensi akan kita ubah ke tampilan 3 dimensi. Perbedaannya antara tampilan 2 dimensi dengan 3 dimensi, kalau 2 dimensi yang tampak tuh hanya sumbu X sama Y ya. Ini 2 dimensi, X nih yang mendatar, yang horizontal, dan Y yang vertikal. Ini tampilan
sumbu 2 dimensi. Sekarang kita akan mengubah ke tampilan 3 dimensi. Kalau tampilan 3 dimensi berarti akan nambah satu sumbu lagi, itu sumbu Z. Oke, kita ketik perintahnya untuk mengubah dari tampilan 2 dimensi ke 3 dimensi. Sini perintahnya vPoint. V ya. Point ya, perintah untuk mengubah dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Ini ketik perintahnya vPoint, enter. Ini akan nanya dia. Ya. Kita pilih R nih, rotasi. Nah, berarti ini kan akan merotasi gambar. Kita pilih rotasi atau cukup mengetik dengan huruf R. R ya, ini R. Enter. Nah, dia nanya nih sudut putar terhadap sumbu X dan Y-nya berapa derajat ya. Jadi tampak depan itu 2 dimensi sudutnya 270. Kita akan mengubah ke tampilan perspektif. Perspektif itu tampilan dari arah kiri depan atau arah kanan depan, itu perspektif. Nah, kita ubah menjadi sudutnya menjadi misalkan ini 230. Ini sih tidak tetap, boleh berapa aja ya. 230, 240, 250 atau 220 ya, kita pilih yang tampilan yang sedang aja. Itu tampilannya dengan sudut putar 230 itu untuk tampilan XY nya. Enter. Dia nanya lagi ya. Nah, sekarang tampilan terhadap X dan Y ya, perputarannya kita naikkan sedikit ya, dari yang datar ya. Ini kan datar nih, datar. Nanti kalau datar itu tabrak dari depan, kita agak angkat sedikit, tidak usah banyak-banyak, kita angkat 20 derajat aja, 20 berarti agak terangkat ke atas sedikit ya, jadi tampak dari atas sedikit. Kalau normalnya itu depan 90 ya. Oke, 20, enter. Nah, ini dia tampilan 3 dimensi ya. Coba kita sembunyikan ya. Untuk menyembunyikan gambar yang seharusnya tidak kelihatan, tidak tampak, ketik perintahnya hide ya. Kalau panjangnya gini begitu ya, hide, atau bisa disingkat dengan HI ya. Hide artinya sembunyi ya, artinya sembunyi. Hide, enter. Nah, ini dia ya, ini gambarnya. Ini sudah kita sembunyikan, bagian yang kelihatan hanya bagian depannya ya. Nah, cuman di sini gambarnya agak patah-patah ya. Ini segmentasinya terlalu jarang, ini agak patah-patah segmennya atau arsirannya. Nah, ini bisa kita rapatkan ya. Untuk merapatkan segmen yang ada pada gambar, perintahnya di sini, kita ketik perintahnya paste trace. Perintahnya untuk merapatkan segmen pada gambar ya. Ini tulisannya paste trace, C trace tulisannya. Nanti dia, ini kan tuh tulisannya paste trace, enter. Nah, sini akan ditanya nih. Nah, berapa? Nah, ini awalnya yang posisi sekarang ini adalah 0,5 atau 0,5. 0,5 itu diartikan sebagai 0,5. Sekarang kita tambah supaya rapat ya, buat aja paste-nya misalnya 5. Nah, jadi supaya lebih rapat ya, kita buat 5. Kita ubah menjadi 5. Enter. Oke. Coba kita sembunyikan lagi, kita hide-kan lagi dengan perintah HI atau hide. Hide bisa disingkat dengan HI, enter. Nah, perhatikan. Nah, ini sudah lebih halus kan? Nah, ini sudah lebih halus segmennya. Nah, jadi sekarang gambar tidak patah-patah lagi. Oke, sekarang gambarnya kita putar. Ya, kita putar. Ini posisinya posisi ke atas ya. Nah, kita ingin gambarnya telungkup ya, seperti gambar yang sudah kita buat. Contohnya seperti gambar ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan. Kita akan buat gambar seperti ini. Nah, ya. Nah, ini. Jadi posisinya ini diputar. Kita putar sumbu X-nya. Baik, kita putar ya. Kita putar gambar yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya. Oke, sekarang memutar gambar. Kita akan memutar gambar ke sebelah kanan ya. Yang kita putar adalah sumbu X-nya. Sini. Nah, ini ada sumbu X ke kanan, sumbu Y ke sana, kiri, sumbu Z ke atas. Nah, sekarang kita putar berdasarkan sumbu X-nya. Berarti diputar berdasarkan sumbu X ya, diputar ke kanan. Ya.
Kalau diputar ke kanan itu berarti kan berlawanan dengan jarum jam, searah jarum jam ya, searah jarum jam. Itu nilainya akan bernilai positif ya. Oke, kita putar. Ya, oke. Berarti ke kanan ya, kita akan putar ke kanan. Putar ke kanan ya. Berarti berlawanan, benar, berlawanan dengan jarum jam ya. Nih, yang putar X-nya ke arah kita. X-nya putar ke arah kita. Memutarnya ini perintahnya untuk memutar objek 3 dimensi. Perintahnya rotate 3D. Nah, ini perintahnya. Jadi rotate 3D digunakan untuk memutar objek 3 dimensi. Ya. Enter. Nah, kita blok ini gambarnya. Dari sini di atas gini. Blok, enggak usah ditahan ya. Klik. Diklik, kemudian geser sini. Tidak usah ditahan, terus kemudian sini baru klik lagi. Yang tadi sini klik, tarik ke kanan, tarik ke bawah. Lantas kita klik sudah penuh semua, klik sini sekali lagi. Nah, maka akan terseleksi. Sudah terseleksi gambarnya semuanya, tekan enter. Tekan enter. Kan ini select object. Tekan enter ya. Enter. Nah, ini akan nanya lagi. Objek dirotasi berdasarkan sumbu apa? Itu sumbu X. Nah, kita ketikkan X di sini. Sumbu X. Enter. Nah, sekarang kita ketikkan dasar pemutarannya. Ini dari 0. Ketikkan aja namanya. Samakan aja. 0. Diketik enter boleh atau diketik juga boleh. 0,0,0 ya. Jadi ini yang ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. 3 sumbunya ya. Maka diputar semuanya dari 0. 0,0,0,0 ya. X, Y, Z. Sudah diketik 0,0,0, tekan enter. Maka nanya lagi di sini. Nah, mau diputar berapa derajat? Rotation angle reference. Berapa derajat mau diputar? Dari posisi berdiri ke posisi katakanlah telungkup ya, ke posisi telungkup atau ke tidur ya, maka berputar sejauh 90 derajat terhadap sumbu X. Di sini perputarannya 90. Berarti 90 derajat ya akan dari posisi yang berdiri ini akan telungkup ya, dekat telungkup ya. Jadi itu cuman berputar sejauh 90 derajat. Enter. Nah, sudah putar ya. Nah, untuk menampilkan gambar keseluruhan sudah nampak, kita tampilkan langsung sini. Kita ketikkan lagi, kita tampilkan zoom ya. Nah, zoom di tampilannya. Z, enter. Tampilkan semua. Berarti kalau semua pilihannya all ya. All. Di Z, enter. Sekarang ketikkan A. A itu artinya all. Enter. Nah, sudah tampil sini ya. Kita sembunyikan lagi dengan perintah hide atau HI, enter. Ya, sudah tampil. Oke, ini sudah nampak gambarnya sudah jadi. Cuman biasanya gambar teknik itu segmen atau arsiran tidak ditampilkan ini. Nah, ini kita sembunyikan aja nih. Yang silang ini kita sembunyikan ya, supaya tidak mengganggu pandangan kita terhadap objek gambar. Nah, untuk menyembunyikan segmen atau menyembunyikan arsiran gambar ini, perintahnya sini kita sembunyikan arsirannya. Perintahnya di seal ya, di seal. Nah, itu ya perintahnya di seal. Ini untuk menyembunyikan segmen ya, segmen yang ada pada gambar. Kan segmen artinya batas-batas ya. Nah, jadi menyembunyikan batas-batas yang ada pada gambar nih, berbentuk garis-garis ini. Nah, ini kita sembunyikan ya, deep seal, enter. Ya nih. Nah, posisinya sini deep seal 0. Jadi posisi sekarang deep seal-nya 0. Berarti di sini ada 0, ada 1. Kalau dia 0 tampil seperti ini ya. Kalau 1 hilang. Ya, jadi kita ubah 0 menjadi 1. Tapi kalau nanti ingin menampilkan lagi,
dipsil ketikkan 0. Sekarang kita akan menyembunyikan, jadi ketikkan dipsilnya 1. Enter. Ini belum kelihatan. Nah, untuk mengeksekusi atau menampilkan ke dalam perintah dipsil tadi sudah disembunyikan, kita gunakan perintahnya HI tadi ya, hide ya, HI. HI atau hide, enter. Nah, itu ya sudah tampak, sedang jelas, dan segmennya sudah disembunyikan. Oke, sudah jadi. Nah, berikutnya kita akan membuat gambar potongannya. Nah, jadi ini sudah jadi, ini yang utuh, yang sebelah kiri ini gambar yang utuh, yang ini ya, ini utuh. Ini utuh gambarnya, ini adalah gambar potongan, sudah dipotong. Sebenarnya dipotongnya akibat kita putar separuhnya. Banyak cara sih untuk buat gambar potongan, ada juga cara lain ya. Kita buat gambar utuh, gambar itu dipotong kemudian bisa. Oh, ini tadi memang gambarnya dari awal sudah kita siapkan diputar dengan setengah putaran, makanya gambar potongan. Oke, sekarang kita akan membuat gambar potongannya. Itu yang akan kita buat potongannya ini. Nah, ini akan diarsir supaya betul-betul terlihat potongan ya, potongan objeknya ini. Maka kita berikan arsiran. Oke, sekarang kita akan membuat arsiran ya, sehingga terlihat gambar potongannya. Perintah untuk membuat arsiran, perintahnya section, enter, section, enter. Klik objeknya, ini ya, objek ini. Enter lagi sekali lagi. Jadi untuk mengeksekusinya di enter. Kemudian ketikkan sumbunya X sama Y. X, Y ya. Karena mau kita buat potongannya dari bidang sumbu X, Y ya. Jadi sini X, Y. Enter. Enter sekali lagi. Nah, sudah selesai ya. Periksa. Nah, maka sudah jadi gambar potongannya ya. Ini dibuktikan dengan kalau diarahkan kemari langsung terseleksi dia. Ya. Ini udah merupakan objek terpisah nih. Objek terpisah menutupi potongan ini. Ini hasil dari perintah section tadi, membuat objek baru pada objek potongan. Ya. Oke, berikutnya kita akan membuat arsir ya, arsiran supaya kelihatan betul-betul objek potongan ya. Buat arsiran. Ya. Untuk buat arsiran perintahnya H ya. Panjangnya Benderize H, tapi bisa disingkat dengan huruf B sama dengan huruf H digabungkan ya. Ini ya perintahnya BH, enter. Jadi kepanjangan atau kependekan daripada Benderize H ya, jadi disingkat dengan huruf B sama H, enter. Nah, kita pilih di sini arsirannya ya, pilih sini arsirannya. Arsirannya kita pilih yang inilah, misalnya yang ini ANSI 36 ini ya. ANSI 36. Oke, kopikan ini ya, yang ANSI 36 kopikan. Kemudian sini select object ya. Seleksi objeknya nih. Add select object, klik sini tanda tambahnya, klik objeknya yang ini, yang salah ya, objeknya yang hasil section tadi ini dia. Nah, itu dia ya, itu dia ya, yang terseleksi hanya bagian depannya saja. Itu dia gambar potongannya. Oke, sudah terseleksi ya, pastikan ya seperti ini, bukan terseleksi bagian belakangnya tapi bagian depannya seperti ini, seperti itu ya. Enter. Bila sananya gagal ya, nah, bisa diulangi lagi ya, nah, cukup escape saja. Ini sudah terseleksi bagian depannya, enter. Oke. Kemudian ukuran ya, ukurannya ya. Ukurannya ini kalau satu ini terlalu rapat ya, kita punya ukurnya misalkan kita pilih misalnya 4 ya. Jadi 4 nggak ada ya, atau 5 ya. Nah, ini 5 nggak ada, kita ketik sendiri. Ukurnya 5 ya. Tuh. Kita ketik 5. Oke. 5. Oke. Buktikan. Jadi ikan beritanya HI menyembunyikannya. Itulah gambar potongannya ya. Oke, jadi gambar potongannya ini sudah jelas ya, setelah dipotong dan inilah ya membuktikan bagian dalam objeknya bila dipotong ya.
Oke, berikutnya kita tambah tulisan sini ya. Tambah tulisan. Untuk bertulisan, ketikkan perintahnya sini ya. Tag ya. Ketikkan perintahnya mtag. Nah, itu untuk membuat tulisan perintahnya mtag. Enter ya. Kemudian pas corner sini, buat sini misalnya kan. Ini. Nah, ke sana. Klik sini sekali. Dan ini klik sekali. Nah, langsung kita ubah ini hurufnya. Siapa hurufnya ini aja, perdana. Ukurannya, kecilannya kita buat 1,5. Kalau nggak ada juga diketik sendiri ya. Kalau nggak ada 1,5, 1,5 ya. 5 kalau nggak ada ya. 1,5. Perdana 1,5. Klik sini. Nah, langsung ketik. Nah, gambar. Potongan. Roda. Derek. Nah, itu. Derek. Oke kan. Ya. Oke, kalau salah tulisannya untuk ngeditnya ya, biar tulisannya salah ngeditnya, ketik perintahnya ya, dd edit ya. Kalau salah ketiknya untuk editnya dd edit, enter, klik ini lagi itu, kembali kemari. Nah, mungkin bisa dikecilkan atau kebesaran atau mau diganti jenis hurufnya ya kan? Udah oke aja. Sudah jadi gambar potongannya. Cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini lebih berkembang lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.